Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai pewarnaan titik dan aplikasinya. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Infantri Flewi Simanjuntak NIM 1924 10 10 11 14. Saya Andrian Ramilia Pamungkas NIM 1924 10 10 11 16. Vincentius Andreas NIM 1924 10 10 11 25 dan Taufik Hidayatullah NIM 1924 10 10 11 26. Pada presentasi kali ini kami membagi pembahasan ke dalam 5 subtopik, yaitu yang pertama adalah latar belakang pewarnaan graf, yang kedua pengertian pewarnaan titik, lalu yang ketiga adalah batas bawah dan batas atas bilangan kromatik, yang keempat bilangan kromatik keluarga graf khusus, dan yang kelima adalah graf kritis. Pewarnaan pada sebuah graf merupakan salah satu masalah optimasi di bidang teori graf yang sedang diteliti. Masalah pewarnaan ini dimulai dengan pewarnaan peta dari negara-negara sedemikian hingga tidak ada dua negara yang berbatasan mempunyai warna yang sama. Jadi, contoh penerapan dari pewarnaan graf ini diawali dari pewarnaan peta. Jadi pewarnaan peta ini kan tidak boleh ada titik-titik yang berbatasan memiliki warna yang sama. Nah, digambarkan dalam bentuk graf planar, yaitu graf yang digambarkan dalam bidang datar dan tidak ada persilangan sisi, dengan negara sebagai titik dan perbatasan sebagai sisi. Selanjutnya, masalah ini dikenal sebagai masalah 4 warna atau 4 color problem, yang menyatakan bahwa setiap graf planar dapat diwarnai dengan menggunakan 4 warna. Pengertian pewarnaan titik graf. Pewarnaan titik dalam graf merupakan pemberian warna pada setiap titik sedemikian hingga dua titik yang dihubungkan oleh sisi harus mendapat warna yang berbeda, dan banyaknya warna yang digunakan harus seminimal mungkin. Dan bilangan kromatik itu adalah jumlah warna minimum yang digunakan untuk mewarnai titik pada graf yang dinotasikan dengan kromatik G. Jadi jumlah warna minimum yang digunakan dalam pewarnaan titik. Contoh pewarnaan titik. Kita ambil contoh pada titik 1 dan 2. Di mana titik 1 dan 2 ini adalah titik yang saling bertetangga. Mereka saling dihubungkan dengan sisi. Dan untuk pewarnaannya, titik 1 dan titik 2 ini haruslah diberi warna yang berbeda. Titik 1 diberi warna biru, titik 2 diberi warna merah, dan seterusnya. Sehingga tidak terjadi miskomunikasi atau warna pada titik yang saling tercampur. Di sini sebenarnya kita bisa memberikan warna lain, misal warna hijau. Yang penting tidak sama dengan warna tetangganya, tetapi nanti hasilnya tidak menjadi pewarnaan titik yang minimal. Jadi pewarnaan titik itu haruslah seminimal mungkin. Seperti pewarnaan titik pada graf ini, hanya menggunakan warna merah dan biru saja, dan itu sudah memenuhi pewarnaan titik. Dan untuk bilangan kromatiknya itu ada 2, karena jumlah pewarnaan titik yang digunakan adalah 2 warna. Jadi bilangan kromatiknya ada 2. Selanjutnya adalah pewarnaan sempurna, minimal, dan tidak sempurna. Pewarnaan titik pada graf G dikatakan pewarnaan sempurna atau proper coloring jika tidak ada 2 titik bertetangga yang mempunyai warna yang sama. Bilangan kromatik G dari graf G adalah bilangan bulat K terkecil sedemikian hingga graf G mempunyai pewarnaan K sempurna. Contohnya seperti ini adalah pewarnaan tidak sempurna. Di sini masih ada titik yang bertetangga memiliki warna yang sama. Dan ini contoh pewarnaan sempurna tapi tidak minimal.
Di sini menggunakan 4 jenis warna. Jadi pewarnaan itu haruslah seminimal mungkin, seperti yang saya katakan tadi. Dan ini hasil pewarnaan sempurna yang sudah minimal, hanya menggunakan 2 jenis warna. Dan itu sudah memenuhi syarat pewarnaan titik. Batas bawah dan batas atas bilangan kromatik. Secara umum, bilangan kromatik dari sebuah graf G dapat ditentukan dengan cara menganalisis karakteristik dari graf G. Misalnya bisa dilihat dari subgrafnya atau derajat titik-titiknya. Subgraf yang termuat dalam graf G dapat dijadikan acuan untuk menentukan batas bawah bilangan kromatik dari graf G tersebut. Yaitu jika H adalah subgraf dari G, maka kromatik H lebih kecil sama dengan kromatik G. Sedangkan batas atas bilangan kromatik graf G diberikan oleh Brooks sebagai berikut. Misalkan G adalah graf terhubung yang bukan graf lengkap dan graf sikel ganjil. Jika segitiga adalah derajat terbesar dari titik A dan G, maka kromatik G lebih kecil sama dengan segitiga. Contoh menentukan batas bawah dan batas atas bilangan kromatik. Untuk gambaran di sebelah kiri merupakan contoh untuk menentukan batas bawah bilangan kromatik. Pada gambar tersebut, graf G memuat subgraf yang isomorfis dengan graf lengkap keempat, sehingga batas bawah bilangan dari graf tersebut ada 4, yaitu kromatik G lebih besar sama dengan kromatik keempat sama dengan 4. Namun demikian, graf G tersebut tidak mungkin dapat diwarnai dengan 4 warna karena ada titik yang bertetangga dengan titik-titik pada kedua subgraf keempat, sehingga harus menggunakan titik kelima. Jadi bilangan kromatik dari graf G adalah 5. Untuk yang di kanan adalah gambar untuk menentukan batas atas bilangan kromatik. Pada gambar tersebut, graf memuat subgraf yang isomorfis dengan graf lengkap keempat, sehingga kromatik G lebih besar sama dengan kromatik keempat sama dengan 4. Sedangkan derajat terbesar segitiga dari titik pada graf G adalah 4, sehingga kromatik G lebih kecil sama dengan segitiga sama dengan 4. Dengan demikian, bilangan kromatik dari graf tersebut adalah 4. Selanjutnya adalah bilangan kromatik keluarga graf khusus. Yang pertama ada graf lengkap. Graf lengkap Kn dengan N titik untuk N lebih dari sama dengan 1 memiliki bilangan kromatik N. Pewarnaan titik-titik dari graf lengkap dengan N warna dikarenakan setiap titik bertetangga dengan titik-titik lainnya. Nah, apabila kita memberikan warna N-1, itu tidak akan terpenuhi juga karena nantinya akan ada titik-titik yang bertetangga yang memiliki warna yang sama jika kita memberikan warna sebesar N-1. Oleh karena itu, untuk graf lengkap sendiri, untuk pewarnaan minimumnya itu sebanyak N. Kita ambil contoh pada graf lengkap di bawah ini. Nah, graf ini memiliki 5 titik yang terhubung, di mana titik-titik ini saling bertetangga, sehingga warna minimum yang diperlukan karena titik-titiknya semuanya saling bertetangga itu kita memerlukan 5 titik. Jika semisal kita mengurangi jumlah warna minimumnya, misalkan kita ambil N-1 atau menggunakan hanya 4 warna, itu nantinya akan ada di mana titik-titik yang bertetangga ini memiliki warna yang sama. Semisal kita ambil 4 warna ya, misalkan yang hijau ini kita ganti biru. Nah, nanti ketika di titik 2 ini pasti nanti akan, nah ini kan bertetangga dengan 3 yang berwarna kuning, bertetangga dengan 1 yang warna merah, terus bertetangga dengan titik 4 yang berwarna coklat, dan bertetangga dengan titik 5. Nah, kalau titik 5 ini kita ganti biru, nantinya akan ada warna yang sama. Jadinya kita memerlukan N warna, jadi setiap titiknya di warna berbeda.
pada graf lengkap. Yang selanjutnya adalah graf dua partisi lengkap. Bilangan kromatik dari graf dua partisi lengkap KMN untuk MN lebih dari sama dengan 1 adalah 2. Sesuai namanya, titik-titik dari graf dua partisi lengkap terbagi menjadi dua partisi, di mana titik-titik yang berada pada partisi yang sama tidak saling bertetangga. Nah, lalu kapan titik-titiknya dikatakan bertetangga? Yaitu ketika titik-titiknya berada pada partisi yang berbeda. Jadi seperti yang kita lihat pada contoh di bawah ini, ketika berada pada partisi yang sama, titik-titiknya itu tidak saling bertetangga. Yang merah ini dan ada yang biru. Jadi yang bisa diberi dengan hanya dua warna yang berbeda saja karena tidak saling bertetangga. Lalu yang bertetangga itu adalah titik yang tidak berada dalam satu partisi. Contohnya pada yang saya beri tanda hitam ini yang berwarna merah akan bertetangga dengan titik yang berada di seberang partisinya atau yang partisi berbeda, bertetangga dengan yang biru. Yang selanjutnya ada graf pohon. Graf pohon dapat digambarkan sebagai graf dua partisi dengan cara mengambil satu titik sebagai titik akar, kemudian mengatur titik-titik lainnya secara berurutan sesuai dengan jarak ke titik akar. Bilangan kromatik dari graf pohon T dengan N lebih dari sama dengan 2, yaitu sama dengan 2. Nah, jadi seperti contoh di bawah ini. Pada contoh, kita akan mengambil satu titik sebagai titik akar yang diberi dengan warna merah. Di sini kita menggunakan warna merah dan biru ya. Kita menggunakan karena ada dua titik. Nah, untuk pewarnaannya sendiri yaitu untuk titik yang berjarak ganjil dari titik akar itu akan diberikan warna biru. Kemudian untuk yang berwarna genap diberikan warna merah. Begitu seterusnya hingga semua titik yang ada pada graf pohon mendapatkan warna. Yang selanjutnya yaitu adalah graf sikel. Graf sikel CN dengan N lebih dari sama dengan 3 titik mempunyai bilangan kromatik yang berbeda untuk N genap dan N ganjil, yaitu ketika graf sikelnya genap memiliki bilangan kromatik sama dengan 2, dan untuk bilangan kromatik pada graf sikel yang ganjil itu memiliki bilangan kromatik sama dengan 3. Jadi seperti contoh yang di bawah ini, pada graf sikel genap itu memiliki bilangan kromatik sama dengan 2. Jadi titik-titik yang bertetangga itu tidak memiliki warna yang sama meskipun hanya diwarnai dengan dua warna yang berbeda. Jadi misalkan titik yang di sebelah sini itu kan bertetangga dengan titik yang berwarna hitam ini. Nah, kemudian ketika bertetangga dengan titik yang berwarna hitam ini juga, itu warnanya tidak sama antara titik yang bertetangga. Berbeda halnya dengan yang graf sikel ganjil. Jadi yang di graf sikel ganjil, ketika kita hanya menggunakan dua warna, yaitu semisal kita menggunakan hanya merah dan biru saja pada titik yang di sebelah sini, maka nantinya akan ada titik yang bertetangga dengan warna yang sama. Jadi diperlukan satu warna yang berbeda lagi, yaitu kita beri warna kuning pada contoh di bawah ini. Dan terakhir yaitu ada graf roda. Pewarnaan dari graf roda WN dengan N lebih dari sama dengan 3, titik tepinya dapat menggunakan pewarnaan titik pada graf sikel dengan menambahkan satu warna lain untuk titik pusatnya, sehingga XWN sama dengan 3 untuk genap dan XWN sama dengan 4 untuk N ganjil. Jadi pada prinsipnya kalau untuk graf roda itu memiliki prinsip yang sama seperti dengan graf sikel pada slide sebelumnya. Hanya saja di sini menambahkan satu warna lagi, yaitu untuk titik pusatnya yang menjadi pusat pada rodanya. Jadi kalau untuk graf roda genap itu menggunakan 3 warna saja. Jadi ya titik-titik yang bertetangga itu bisa menggunakan hanya dengan 2 warna saja, dan titik pusatnya
itu diberi warna yang berbeda karena nanti bertetangga dengan semua titik yang ada. Jadi tidak bisa hanya dengan menggunakan warna merah atau biru. Nah, begitu juga halnya dengan yang graf roda ganjil. Yang graf roda ganjil itu akan menggunakan 4 warna. Jadi hal ini karena di atas, misalkan di yang saya beri warna hitam ini, ketika kita memberikan warna merah atau biru, nanti ada titik yang bertetangga itu memiliki warna yang sama. Nah, oleh karena itu diberikan warna yang berbeda. Begitu juga halnya dengan pusat rodanya yang saya beri warna kuning ini. Jadi untuk pusat rodanya juga diberikan warna yang berbeda karena nantinya kalau diberikan warna yang sama dengan titik yang saya beri warna hitam ini, misalkan diberi warna kuning juga, nantinya kan ada titik yang bertetangga dengan warna yang sama. Graf kritis. Sebuah graf Y dikatakan kritis atau kritikal apabila untuk setiap subgraf sejati H dari graf Y, yaitu H tidak sama dengan Y, berlaku kromatik H lebih kecil dari kromatik Y. Contoh dari graf kritis adalah graf yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Karena setiap dipilih subgraf sejati selalu menghasilkan bilangan kromatik kurang dari 4. Dengan demikian, setiap graf kritis adalah terhubung. Hal ini dengan mudah bisa dibuktikan karena jika graf tidak terhubung, maka dapat dipilih komponen yang paling besar dan yang memiliki bilangan kromatik yang sama dengan graf induknya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.